Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putunanda Aryadiatma. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai replikasi satu arah, atau kita kenal juga dengan istilah replikasi master to slave. Oke, langsung saja kita bahas mengenai replikasi satu arah. Nah, sebelum kita bahas mengenai apa itu replikasi satu arah, kita akan kenal dulu apa sih yang dimaksud dengan replikasi. Nah, jadi replikasi ini merupakan suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database lainnya yang berbeda lokasi. Nah, dengan melakukan replikasi, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui jaringan lokal maupun internet. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan replikasi satu arah? Oke, jadi replikasi satu arah atau dikenal dengan replikasi master to slave merupakan proses menduplikasi data dari suatu database ke database yang lain, yaitu dari database master ke database slave. Oke, lalu bagaimana sih proses master to slave, replikasi master to slave? Oke, jadi di sini ada laptop yang berperan sebagai server master, yaitu Windows 10. Kemudian sampingnya ada server slave, yaitu Windows 7 yang berada di dalam VirtualBox. Nah, bagaimana sih sistem kerja replikasi master to slave? Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika kita melakukan perintah database di master, misalkan kita membuat create database perpustakaan misalnya di Windows 10, yaitu master. Nah, maka di slave sini akan melakukan perintah yang sama, yaitu membuat database perpustakaan seperti yang dilakukan di master. Nah, misalkan di master kita juga melakukan pembuatan tabel, misalnya tabel buku. Maka di slave juga akan dilakukan hal yang sama secara otomatis, yaitu membuat tabel buku. Nah, jadi seperti itu konsep replikasi master slave, dari master ke slave gitu. Jadi dari master, jika terjadi perubahan, maka di slave juga akan terjadi perubahan gitu. Namun jika di slave itu terjadi perubahan, misalnya kita membuat tabel, yaitu tabel penjaga perpustakaan misalnya, maka di master itu tidak mengikuti, cuma terjadi perubahan di slave saja. Ini karena replikasi ini bersifat satu arah dari master ke slave, bukan sebaliknya dari slave ke master. Jadi jika terjadi perubahan di master atau perintah di master, maka di slave ini akan terjadi perubahan juga. Sedangkan di slave, jika terjadi perubahan, maka di master itu tidak mengikuti. Nah, untuk lebih jelasnya, yaitu mengenai proses pembuatan replikasi master to slave atau replikasi satu arah, langsung saja kita mulai. Nah, oke, langsung saja kita membuat replikasi master to slave atau replikasi satu arah. Oke, nah pertama yang kita akan lakukan di sini adalah melakukan pengecekan IP address pada kedua server, yaitu dari server master dan juga server slave. Nah, yang pertama kita cek dulu di master, kita cek IP-nya, kita buka dulu cmd, yaitu command prompt, kita tuliskan saja cmd kemudian enter. Nah, kemudian di sini untuk melihat IP kita tuliskan IP config itu ya, disambung, kemudian enter. Nah, di sini akan terdapat satu IP, yaitu dari Ethernet adapter VirtualBox host only network. Nah, di sini saya mematikan data WiFi ya. Maka di sini cuma ada satu, yaitu di sini ada IPv4 address, yaitu 192.168.56.101. Jadi IP ini kita catat di sini ya, di master, atau kita copy aja di sini. Oke, kita catat di sini 192.168.56.101. Nah, kemudian kita akan melakukan hal yang sama di server yang ada di VirtualBox, yaitu Windows 7. Nah, caranya sama, kita tulis cmd di pencarian, kemudian kita enter, kemudian kita tuliskan IP config. Oke, enter. Nah, di sini
juga terdapat satu IP, yaitu di sini ada IPv4 address yaitu 192.168.56.102. Nah, itu juga kita catat. Cuma beda di belakangnya saja ya. Sekarang kita catat di sleeve itu 192.168.102. Nah, kemudian setelah itu kita akan pastikan terlebih dahulu Windows firewalls di server master itu sudah mati. Kita cek terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan Windows Defender Firewalls misalnya. Kita tuliskan Windows Defender Firewalls. Nah, di sini kita klik double. Kemudian di sini kita tekan change notification settings. Kemudian kita turn off Windows Defender Firewalls untuk yang private network settings, dan juga kita turn off Windows Defender Firewalls yang di public network settings. Oke, jadi pastikan keduanya ini mati. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi setelah dimatikan nih ada warna merah gini ya. Pastikan seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi di my.ini. Nah, caranya kita bisa melakukan cara pertama itu kita bisa melakukan my.ini itu di folder SAM. Kemudian di dalam folder SAM itu kita cari MySQL. Kemudian di dalamnya di MySQL ada bin, dan di dalam bin itu kita cari file yang namanya my.ini. Nah, namun kita bisa cari dengan cara yang lebih mudah. Kita bisa langsung mencari di SAM, di XMPP. Kemudian di sini kita cek di MySQL, di sini kita lihat di config, klik, kemudian klik my.ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi dengan menambahkan beberapa baris kode di bawah MySQLD yang ini ya, di bawah MySQLD. Nah, di sini kita menambahkan 4 baris kode. Di sini ada log bin sama dengan MySQL bin. Kemudian ada server ID sama dengan 1. Kemudian ada inodb flash log add trx commit sama dengan 1. Kemudian ada sync bin log sama dengan 1. Nah, kita mulai bahas dari yang pertama. Log bin sama dengan MySQL bin ini fungsinya untuk mengaktifkan log bin gitu. Kemudian di bawahnya ada server ID sama dengan 1. Ini fungsinya untuk mengidentifikasikan server. Jadi server yang ada di master dan server yang ada di slave itu harus memiliki ID yang berbeda, teman-teman. Nggak boleh sama. Nah, di sini saya menggunakan 1 untuk memudahkan mengingatkan. Jadi nggak harus 1 ya, teman-teman. Di sini boleh bebas, ya udah 2, 3 atau selainnya. Yang penting beda dari server ID yang ada di slave nantinya. Di sini saya gunakan server ID sama dengan 1. Kemudian selanjutnya di bawah ini ada inodb flash log add trx commit sama dengan 1. Ini fungsinya untuk merefresh database. Nah, ini sifatnya opsional ya, teman-teman. Yang bersifat wajib itu yang ini, 2 baris yang pertama, yaitu log bin sama dengan MySQL bin dan server ID. Kemudian di bawah di sini ada sync bin log sama dengan 1. Ini fungsinya untuk mengsinkronisasi. Oke. Nah, setelah teman-teman menambahkan 4 baris ini di bawah MySQLD, teman-teman bisa klik save sini, save, kemudian close ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa start MySQL. Nah, ini kita bisa start MySQL. Kemudian kita buka CMD. Kita open. Nah, di sini kita cari MySQL. Nah, caranya pertama kita cd slash, kemudian dari ini kita cari ke folder SAM, cd xmpp, kemudian slash MySQL slash bin, kemudian enter. Nah, di sini setelahnya kita tuliskan MySQL menu root, kemudian enter. Nah, di sini pertama kita akan membuat user dengan menuliskan grand replication, kemudian kita tuliskan slave on bintang titik bintang to. Nah,
Di sini kita akan membuat username. Jadi username-nya akan kita gunakan nanti di Sleeve gitu. Jadi username-nya di sini saya gunakan yaitu Nanda1 misalnya. Nanda1 biar lebih mudah diingat karena menggunakan nama saya. Kemudian di sini tuliskan add, kemudian petik. Kemudian disinilah kita tuliskan IP address yang ada di Sleeve. Kita tadi sudah catat ya di sini 192.168.56.102. Kita tuliskan 192.168.56.102. Kemudian tutup dengan kutip. Setelah itu kita tuliskan identified by. Di sini kita tuliskan password. Nah, di sini passwordnya biar mudah diingat saya tuliskan Nanda1 pas. Kemudian tutup. Kemudian kita titik koma. Sekarang kita enter. Nah, setelah itu kita akan melakukan refresh di sini menggunakan refresh hak aksesnya menggunakan flash privilege. Oke, kemudian enter. Nah, jadi di sini akan membaca ulang hak akses yang diberikan. Nah, selanjutnya di sini kita tuliskan show master status. Koma, kemudian enter. Nah, di sini ditampilkan beberapa data yaitu ada file dan positions. Nah, ini file dan positions ini kita perlu ingat dan catat untuk kita gunakan di konfigurasi di server Sleeve. Jadi kita tulis saja untuk filenya yaitu kita catat mysql strip bin dot 0 nya 4 kali 00011. Kemudian di post itu positionsnya 669. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung saja ke server Sleeve. Kita buka sini. Ini kita minimize. Nah, di sini pertama-tama kita lakukan konfigurasi my.ini. Caranya sama seperti tadi, kita buka SAM, kita klik config, kemudian kita klik my.ini. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi juga dengan menambahkan kode di bawah mysqld. Di sini kita cukup menuliskan server ID saja. Di sini kita menuliskan saya contohnya di sini menuliskan server ID sama dengan 3. Nah, seperti diingat tadi, server ID ini harus berbeda dengan server ID yang ada di master. Jadi di master tadi itu kita tuliskan 1 server ID-nya, di sini kita akan tuliskan 3 biar beda gitu intinya. Jadi bebas, enggak harus 3, intinya berbeda ya dari ID yang ada di master. Oke, jika sudah, teman-teman bisa klik save. Nah, setelah itu teman-teman bisa start mysql. Oh iya, lupa. Sebelum itu, teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu untuk mematikan Windows Defender. Ya, Windows Defender sini matikan. Windows Firewalls maksud saya. Kita matikan. Caranya sama seperti tadi, kita change notification settings. Kemudian kita turn off ini keduanya. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita kembali seperti tadi. Nah, setelah kita lakukan konfigurasi tadi, kita langsung saja kita start. Jadi sebenarnya kita bisa lakukan matikan Windows Defender Firewall itu sebelum ini ya. Oke, setelah itu kita buka CMD, kita ke mysql sama seperti tadi. Nah, kita tuliskan cd, kemudian slash, enter. Di sini kita tuliskan xmpp /mysql /bin, kemudian enter. Oh saya sini lupa tulis cd xmpp /mysql oke, sini tulis cd bin. Oke, di sini kita tuliskan mysql menu root, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah di mysql. Kemudian kita ini melakukan beberapa perintah. Pertama, kita tuliskan stop Sleeve.
Nah, jadi fungsinya jika kita sudah membuat slave sebelumnya, kita bisa berhentikan terlebih dahulu slave-nya. Oke, kita sudah melakukan stop slave. Selanjutnya, di sini kita tuliskan perintah change master to master underscore host. Kemudian di sini kita tuliskan sama dengan, kemudian kutip, kemudian di sini kita tuliskan IP address yang ada di master. Sudah kita catat tadi, yaitu 192.168.56.11. Itu kita tulis 192.168, kita pastikan ya, 192.168.56.11. Kemudian kutip, kemudian di sini kita koma ke baris selanjutnya, kita tuliskan master user sama dengan. Nah, di sini kita masukkan username yang telah kita buat tadi di master, yaitu Nanda 1. Nah, benar. Kemudian kutip, kemudian kita koma ke baris selanjutnya, tuliskan master password sama dengan kita tuliskan yang tadi, ingat Nanda, passwordnya Nanda 1 pas. Oke, benar. Kita koma, selanjutnya kita tuliskan master log file sama dengan. Nah, di sini kita masukkan file yang telah kita catat sebelumnya di sini, yaitu mysql stripbin.0000011. Nah, itu kita tulis di sini, itu mysql stripbin .0-nya 4 kali, kemudian 11. Nah, setelah itu kita koma ke baris selanjutnya, di sini tuliskan master log post atau positions. Dimana kita tuliskan tadi, yaitu sama dengan 669. Nah, nih di sini kita nggak usah perlu kutip ya, 669 aja. Langsung setelah ini kita langsung tutup dengan titik koma. Nah, enter. Nah, di sini query oke. Selanjutnya, setelah kita melakukan pembuatan slave, setelah kita melakukan perintah di atas, kita akan melakukan start slave. Kita mulai slave-nya sekarang. Oke, start slave sudah. Selanjutnya kita akan show slave status. Kemudian di sini ada backslash g, kemudian titik koma, enter. Nah, sekarang kita scroll ke atas. Nah, di sini kita lihat di slave IO state, di sini ada keterangan waiting for master to send event. Nah, ini artinya konfigurasi replikasi to slave kita, replikasi master to slave kita sudah sukses dan kita siap melakukan uji coba sekarang. Jadi di sini kita tinggal tunggu master untuk melakukan event, untuk mengirimkan event di sini. Nah, sekarang langsung saja kita coba dengan melakukan pembuatan database di server master. Kita buka saja CMD. Kita buka CMD baru ya. Di sini cara kita ke MySQL. Sama seperti tadi, kita tuliskan cd dulu, kemudian slash, kemudian MySQL. Di sini kita tulis cd, kemudian xmpp slash MySQL slash bin, kemudian enter. Dan di sini kita tuliskan MySQL menu root, enter. Oke. Nah, di sini kita coba membuat. Oke, sebelum itu kita coba show database dulu. Kita cek dulu database apa yang ada di server master. Oke, di sini sudah ada beberapa database ya yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan melakukan cek juga database yang ada di server slave. Kita coba di sini kita buka CMD lagi. Buka CMD baru saja. Di sini kita tulis cd slash dulu, kemudian di sini kita tulis cd xmpp slash mysql slash bin, enter. Dan jadi kita tuliskan mysql menu root, enter. Oke, di sini sudah kita cek juga di sini show database.
enter. Nah, di sini juga sudah ada beberapa database. Nah, di sini kita akan melakukan pembuatan database di master. Nah, misalnya kita buat create database perpustakaan. Oke, sukses. Sekarang kita show database ulang ya. Show database. Oke, di sini lihat sudah ada perpustakaan. Oh ya, database perpustakaan. Oke, di sini sudah ada perpustakaan yang ini di atas PHP MyAdmin. Sebelumnya itu belum ada. Nah, coba kita cek di server Slave. Apakah sudah ada? Kita melakukan yang sama, yaitu show database. Nah, di sini juga sudah muncul perpustakaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, jadi mengenai replikasi satu arah dari master to slave, jika terjadi perintah di database master, maka juga akan dilakukan perintah yang sama secara otomatis di slave. Jadi tadi seperti tadi kita buat create database perpustakaan, maka di slave juga terjadi perintah yang sama, yaitu create database perpustakaan. Sekarang kita coba membuat tabel juga di sini. Kita create. Oh ya, pastikan terlebih dahulu kita use perpustakaan. Kita select dulu database-nya. Use perpustakaan. Nah, di sini kita create table. Nama tabelnya buku deh. Kemudian di sini kita buat kolomnya. Pertama ID buku, integer, kemudian koma, di bawahnya nama buku, ini varchar 50 deh. Kemudian kita tutup titik koma. Nah, kita buat table yang simple aja. Nah, sukses. Selanjutnya kita akan cek ya di slave. Oke, sekarang kita select perpustakaan. Oke, typo. Select perpustakaan. Use perpustakaan, sorry. Nah, sekarang kita show tables. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu. Nah, lihat di sini sudah terdapat tabel yang telah kita buat di master tadi. Coba kita cek di master. Oke, di sini kita belum cek ya tabelnya. Show tables. Oke. Nah, setelah kita membuat tabel buku di master, maka juga akan terotomatis membuat tabel yang sama di slave gitu. Sekarang kita juga coba select bintang from buku, titik koma. Nah, kosong karena memang belum ada data di dalam tabel buku. Coba kita ke sini, kita lakukan select bintang from buku. Nah, kita pastikan memang di sini belum ada data ya. Sekarang kita coba tambahkan, yaitu data insert into buku, values-nya 1. Di sini untuk ID 1, kemudian nama bukunya anggap aja teknologi basis data. Ketik, kemudian titik koma. Nah, sukses. Kemudian kita tambahin lagi deh, insert into buku, values-nya kita ganti 2. Untuk ID-nya kita ganti sama 2. Kemudian di sini ganti konsep deh, konsep basis data. Nah, kita enter. Oke, sukses. Sekarang kita cek di slave. Nah, kita cek di slave. Kita select bintang from buku. Nah, titik koma. Nah, kita lihat sebelumnya itu kan kosong ya. Sekarang kita cek apakah dilakukan perintah di slave ini melakukan perintah yang sama seperti yang dilakukan di master. Sekarang kita enter. Oke, lihat replikasinya jalan.
Nah, di sini juga langsung secara otomatis ditambahkan data yang kita lakukan di master. Jadi di slave juga secara otomatis mengikuti. Nah, sekarang kita akan uji karena ini replikasinya bersifat satu arah dari master ke slave. Jadi apa yang dilakukan di master, maka slave akan mengikutinya. Sedangkan jika di slave itu melakukan perubahan, kita cek apakah di master itu ada perubahan atau tidak. Apakah di master ini akan mengikuti perintah yang dilakukan di slave atau tidak. Sekarang kita cek. Seharusnya sih tidak ya teman-teman, karena ini replikasinya satu arah, bukan replikasi dua arah. Sekarang kita coba insert into buku. Values-nya 3, ID-nya 3. Kemudian nama bukunya oke. Pemrograman deh. Pemrograman. Kita tutup dengan petik 2, tutup dengan tanda ulung kurung, kemudian titik koma. Sekarang enter. Oke, query sukses. Sekarang kita coba select bintang from buku titik koma. Nah, lihat database data baru sudah masuk, yaitu ID buku 3, nama buku pemrograman. Sekarang kita cek di master. Oke, di sini coba kita cek ya, select bintang from book, select bintang from tabel buku, di koma, enter. Nah, lihat di sini cuma ada 2 saja ya, karena memang replikasi ini sifatnya satu arah dari master ke slave, bukan slave ke master. Jadi jika terjadi perubahan di master, maka slave otomatis mengikuti. Sedangkan di slave terjadi perubahan data, maka master ini tidak akan mengikuti. Jadi master tetap seperti apa yang ada sebelumnya di sini. Jadi cuma ada perubahan di slave saja. Kita ulang lagi ya. Kita pastiin. Kita insert lagi. Insert into buku. Insert into buku, values-nya ID 4. Kemudian nama bukunya biologi deh. Kemudian titik koma. Oke, kita select. Nah, data baru sudah masuk, ID buku 4, nama buku biologi. Sekarang kita cek lagi di master. Nah, di sini kita lakukan yang sama, select bintang from buku. Nah, sama juga, karena memang perubahan yang ada di slave itu memang nggak diikuti oleh master, karena memang replikasi ini sifatnya satu arah, yaitu dari master ke slave. Oke, jadi teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai konsep pembuatan replikasi master slave. Semoga teman-teman paham mengenai konsep ini dan bisa diikuti juga di laptop atau komputer teman-teman masing-masing. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.